Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا Kutiba. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah siang hari ini. Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Naharun sa'id. Saidatun mubarakah. Sa'idan mubarakah. Naharun mubarak. Naharun Barak. mubarak. Naam, alhamdulillah. Barak. Kita bersyukur kepada Allah ya, hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 18 Februari ya, bertepatan dengan hari ini adalah hari ke-30 ya, hari 30 dari Sya'ban. Ya, kemarin sudah ditentukan bahwa Sya'ban sampai 30 dan malam hari ini sudah pasti insyaallah sanakumu bi salati at-tarawih ya, kita akan melaksanakan salat tarawih dan besok ya melakukan ibadah puasa ya Ramadan insyaallah biidznillah taala. Baik. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah curahan salawat rahmat tersebut juga sampai kepada kita. Baik. Nabda bi al-muraja'ati awalan ya, kita akan laisa muraja'ah, laisa muraja'ah. Muraja'ah sudah kemarin ya, dan kita belum ada yang kita akan muraja'ah lagi ya. Hal-hal yang kita akan muraja'ah ini belum ada lagi karena kita masih di latihan. Nah, bagi teman-teman yang ingin muraja'ah ya, muraja'ah mandiri bisa mengakses muraja'ah 1 dan muraja'ah 2 ya. Semakin sering kita akses itu untuk muraja'ah ya, maka teori-teori yang sebelumnya itu kita ingat kembali ya, dan begitulah cara belajar ya. Lebih baik satu pelajaran diulang 10 kali daripada nanti 10 bahan ya kita ulang dalam satu kali, maka ini akan terasa lebih sulit ya. Lebih baik dicicil-cicil ya daripada harus ditumpuk ya dalam satu hari ya. Maka mumpung belum banyak, sering-sering murojaah untuk yang sudah lalu ya, dan itu sudah dikumpul dalam murojaah 1 dan murojaah 2, ada di linknya di grup ya. Silakan kalau mau nanti kami akan cantumkan di deskripsi ya, deskripsi daripada grup untuk murojaah ya. Deskripsi grup itu juga ada link Zoom di situ, juga ada link untuk pertemuan ya yang kami update setiap pekan ya. Itu kami update setiap pekan untuk teman-teman yang ingin melihat rekaman ya secara keseluruhan, ada di deskripsi grup. Nah, baik, jadi perbanyak murojaah ya. Ada yang hari ini mungkin kita pahami, besok mungkin sudah mulai lupa lagi ya, maka butuh murojaah. Baik. Hal minkum shaimun? Ada yang sudah masuk puasa hari ini? Ana Ya. tuh Ustad. Masya Allah, anta saim labas. Ya, khair insyaallah ya. Dua-duanya punya dalil ya. Dan kalau menurut hisab itu memang lebih akurat ya, sudah masuk Ramadan kemarin. Tapi untuk secara ru'yah, imkan ru'yahnya, kemungkinan melihatnya itu belum bisa. Tapi secara perhitungan itu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi yang mau ambil hisab silakan ya. Yang mau ambil pendapat ru'yah juga boleh ya. Nanti malam ini, besok berarti sudah mulai berpuasa ya. Itu betul ya jawabannya. Yang salah, Asum tuh ya. Ana sumtu, nah ana soim gitu ya. Ana soim. Kalau ana sumtu, saya sudah berpuasa, ini bisa di masa lampau. Kalau ana soim ya, saya sedang berpuasa. Nah, pakai isimnya isim fa'il ya. Soma ya sumu, soim. Nah, taib.
Al-yaum ya, kita ambil dulu ada kalimat di sini ya untuk murojaah juga, dan ini pas banget dengan pelajaran kita tentang mubtada dan khobar. Nah, baik. Ada yang bisa baca ini? Man Adunya, yastati an yaqra. Ad-dunya adunya Allahi ya, ad-dunya lillahi. Lillahi Allah Ayo. warzuki minallahi wal mustaqil wal mustaqil. Oke, Ana bacakan ya. Ad-dunya lillahi lillahi ya, lillahi Lillahi warizqu warizqu minallahi Mustaqbalu. wal mustaqbalu bainal biyadillah biyadillah Wassalamu. Assalamul wasallim salim amru ilallah fasallim al-amra ilallah ilallahi ya, Ilallahi. ilallahi. Apa artinya ad-dunya lillah? Dunia ini milik Dunia Allah milik Allah. ya. Warizqu minallah Dan rezeki dari Allah. Dari Allah. ya, rizki juga dari Dari Allah. wal mustaqbalu biyadillah. Dan di Mustaqbalu Ya. itu ya. Apa namanya itu? Mustaqbal artinya masa depan Depan. Allah. ya, masa depan itu di tangan juga milik Allah Allah. ya, di tangan Allah. Fasallim ya, maka sallama yusallimu bisa bermakna memberi salam atau juga bisa bermakna apa? Menyerahkan ya. Fasallim al-amra ilallah ya, maka serahkanlah perkara-perkara ya kepada urusan benar kepada Allah. Allah ya. Ad-dunya lillah wa rizqu minallah wal mustaqbalu biyadillah ya. Fasallim al-amra ilallah. Ad-dunya ada isim di awal, berarti ini Tidak. mubtada. Mana khobarnya? Pertanyaannya Rizko tuh. Rizqu ya. Rizko. Khobarnya ini kalimat baru. Kalau ada waw, kalimat baru ya. Oh, Ad-dunya lillah. Jadi ad-dunya mubtada, lillah ini adalah khobar. Pertanyaannya adalah khobarnya jenis apa? Dof. Sibul jumlah. Ya, syibhu jumlah ada dua. Jenis yang mana dia? Zarf atau huruf jar? Jar. Ya, yang ada huruf jarnya. Ya, jadi Ya. syibhu jumlah punya dua. Syibhu jumlah, bukan jumlah ya, tapi syibhu jumlah. Dunia mubtada, lillah ini adalah khobarnya jenis yang syibhu jumlah. Syibhu jumlah yang jenis ada huruf jarnya. Ya, bukan yang zarf. Nah, begitupun ada waw, ya, waw ini adalah huruf atof. Atof itu maknanya adalah huruf yang mengikutkan hukum setelah huruf atof kepada hukum sebelum huruf atof. Ya, yang sebelum huruf atof ini adalah kalimat, ya, maka yang di atof atau yang diikutkan adalah juga kalimat. Ya, warizqu minallah ini juga kalimat baru. Waw huruf atof, ar-rizqu berarti mubtada. Minallah ini adalah khobar. Khobarnya jenis apa? Jar. Syibhu jumlah, ya, syibhu jumlah yang ada huruf jarnya. Begitupun wal mustaqbalu, itu pun ada huruf atof kemudian diulang dengan kalimat baru, al mustaqbalu biyadillah. Al mustaqbal adalah mubtada, biyadi, ya, bi huruf jar, yad ini adalah isim majrur, ya. Yad ada idofahnya ke lafaz Allah biyadillah, maka ini kata biyadillah kita sebut ini khobarnya syibhu jumlah juga. Fasallim, ya, fa juga ini adalah huruf atof seperti huruf waw, ya, artinya maka, ya, salim, ya, maka salim, maka serahkanlah. Nah, ini fiil, berarti jumlah apa dia? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada fiil, ada fa'il. Mana fa'ilnya? Bro. Bro. Ya. Amru fa'il. Ya, ini tadi kita terjemahkan apa? Serahkanlah. Berarti bentuk perintah. Ya, kalau bentuk perintah
Amar. Itu berarti fa'ilnya ada di fi'il. Punya Iya. ada di Ya, salim. karena tidak mungkin dia muncul ya jadi isim zohir. Ya, maka fasallim Udah pulang. ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya Salim anta tuh. Ya, fasallim ini adalah fa'il. sebentar. Ini kita mute all dulu ya. Nah, fasallim al-amra ilallah. Salim ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya kata salim, ya. Fa'ilnya adalah domir anta. Ya, domir anta pada fi'il amr. Ya, fi'il amr ini dipelajari dalam ilmu sorof ya. Perubahan-perubahannya kata salim itu dari kata apa? Sallama yusallimu. Sallama yusallimu ya. Bisa punya makna memberi salam atau bisa punya makna menyerahkan. Fasallimil amra ilallah. Al-amru di sini sebagai maf'ulun bihi mansub. Ya, maf'ul bihi artinya objek, mansub keadaan nasab. Ya, dalam keadaan nasab biasa ditandai dengan fathah. Ilallah ya, ila harfu jar ini huruf isim majrur. Nah, oke. Sampai di situ ini sekaligus ya praktek mubtada khobar ya dalam kalimat. Baik. Man lahu soal qabla an nantakila ila tadribat? Ma fi soal. Ma fihi soalun. Ya, ini tadi ana mute. Silakan kalau yang bertanya menyalakan dulu mic-nya. Nah, tadi ada noise ya. Oke. In kana la yujad soal idzan nuwasilu ila at-tadribat. Kita akan lanjutkan ke tadribat kita, latihan-latihan kita. Wasalna. Oke, sebentar ini kita hilangkan dulu bagian bawahnya ya. Oke. Nah, al-baitu babuhu kabirun ya. Al-baitu ada isim di awal ya, isim rafa di awal ini mubtada. Babuhu kabirun ini kalimat untuk menjelaskan mubtada. Berarti khobarnya bentuknya kalimat. Ya, kita sebut dengan khobar apa namanya? 6. Khobar Jumlah. khobar jumlah ya. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah ya, jumlah ismiyah. Al-baitu, kenapa rumah itu? Babuhu kabirun. Rumah itu kenapa? Pintunya besar. Nah, oke, al-an nuasil. Nah, kita lanjut ya. Yang ada pertanyaan langsung interupsi saja, nggak apa-apa. Ya, Ustadz langsung dipotong penjelasan nggak apa-apa ya. Supaya nanti kalau nunggu anak kasih kesempatan bertanya, khawatirnya pertanyaannya udah hilang. Ya, pertanyaannya hilang duluan. Baik, rakam 8, Kitab Muhammadin fil haqibati. Aina al-mubtada? Kitabu. Oke, kitabu. Khobarnya mana? Kita fokus ke khobar. Fil hakibat. Aywa, fil haqibati. Ya, mubtada kita sudah bahas di awal. Ini hanya untuk ya supaya kita tahu mana mubtada, berarti kalau mubtada berarti bukan khobar. Mubtadanya kitabu ya, fil haqibati ini adalah khobar. Khobarnya jenis apa? Sibhul jumlah. Sibhu jumlah ya. Sudah mulai kelihatan ya. Jenis sibhu jumlahnya adalah jar majrur ya. Jar majrur. Jadi sibhu jumlah itu sebentar ini kita lagi di soal-soal tentang mubtada ya. Harusnya kita di sini ini dia untuk khobar. Nah, sibhu jumlah ya, khobar sibhu jumlah ada 2. Kita sebut dengan jar dan majrur ya, atau yang kedua adalah zarf ya. Zarf sebentar ini double D-nya ya. Zarf dan mudhafun Ilai. ya, mudhaf ilaih setelahnya ya. Jadi setelah zarf itu pasti kita sebut namanya mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih itu juga majrur ya. Mudhafun ilaih juga majrur. Nah, itu 2 jenis ya syibhu jumlah. Kalau bukan karena itu berarti antara mufrad ya atau jumlah. Nah,
Kemana di rumah Baik. juga nggak ada teman karena Ibu Muharyati, Ibu Muharyati. Oke. Bocor nggak apa-apa ya. Oke. Maafin ya anak saya. Baik. Ya, silakan di-mute dulu ya jika ada noise di sekitar ya atau masih ada keperluan ya. Baik, ini mubtada ya, ini khobarnya bentuk syibhu jumlah. Syibhu jumlahnya yang pertama yaitu jar dan majrur. Oke. Kata Muhammadnya apa? Ya, kata Muhammad ini anak kata ya, atau kita sebut dengan kata tambahan atau kata yang digabungkan ya. Idofah ya. Kata kitabu ya idofah. Ya, kitabu itu diidofahkan ke kata Muhammad. Jadi ada penggabungan kata. Ya, tapi mubtadanya mana? Mubtadanya hanya ini saja. Kitabu. Ya, kata kitabu saja. Mubtadanya kitabu saja. Ya. Baik, lanjut. Sebentar, tadi ada Berarti itu kepemilikannya tadi. Bukunya Muhammad kepemilikan ya. ya ada takziah. Oke, khair insyaallah. Naam, kepemilikan idhofah itu ya salah satu fungsi daripada idhofah adalah punya makna kepemilikan. Ya, punya makna kepemilikan. Kitabu Muhammadin maksudnya kitabun ya li Muhammadin ya sebuah buku milik Muhammad ya. Kitabu Muhammadin ya maksudnya buku milik Muhammad. Salah satu fungsi idhofah seperti itu. Oke, nomor 9. Ainal khobar. Ini sudah kita bahas juga maknanya di kalimat ya khobarnya adalah zahaba abuhu. Ini khobarnya. Khobarnya jenis mana? Fi'liyah. Ya, khobarnya jenis jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya, khobar jumlah fi'liyah. Muhammadun adalah mubtada'nya. Muhammadun, kenapa Muhammad? Ya, jadi khobar itu bisa menjawab pertanyaan kenapa. Kalimat yang di awal kita sebut bikin orang bingung. Muhammadun, kenapa Muhammad? Zahaba abuhu, bapaknya udah pergi. Ya, maka ini kalimat untuk menjelaskan kata Muhammad. Berarti ini adalah khobar. Khobarnya kalimat. Ya, dalam kalimat berarti ada dua inti. Ini ada fi'il dan abuhu ini sebagai fa'il. Ya, yang ini kita sebut dengan jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Selesai. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Baik. Lanjut, rakam asyarah. Ya, kalau terlalu cepat bilang ya. Nah, ini maknanya sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya mubtada ya. Di sini tinggal menentukan khobarnya. Khobarnya jenis apa? Baik. Fi raqmi asyarah. Aina al-khabar? Anta qra'al kutuba mufidun litarakki mustawa dhihnika. Mufidun. Oke, mufidun. Ini adalah khobarnya benar. Khobarnya berarti jenis? Ini tanwin ma'rifah ya. Khobar mufrad. Ya, khobarnya khobar mufrad. Ya, khobarnya khobar mufrad. Ya. Dan bukan jumlah. Ini orang kalau lihat ini panjang nih, ya, padahal khobarnya hanya ini saja. Khobarnya hanya kata mufidun. Tidak, mufidun. Ya, mufidun karena kalau kita hilangkan kalimat ini, ya, dalam struktur kalimat tetap sempurna karena sudah ada khobar. Anta qra'al kutubah mufidun, ya, kamu membaca buku itu adalah bermanfaat, ya. Jadi pekerjaanmu, ya, atau kegiatanmu membaca buku itu, ya, adalah sebuah hal yang bermanfaat. Mufidun, ya. Nanti bermanfaatnya untuk apa? Itu keterangan tambahan setelah kata mufidun. Ditaroki mustawa dhihnika, ya, untuk meningkatkan level akalmu, ya. Baik. Nuasil, ya, langsung lanjut nomor 11. Al-malabisu ghasalaha Mahmudun. Ainal khabar? Mahmudun. Oke, ada yang Mahmudun, ada yang ghasalaha. Ada lagi? Ghasalaha apa Mahmudun? Apa arti al-malabisu ghasalaha Mahmudun? Pakaian itu dicuci. Mahmud mencucinya atau dicuci oleh Mahmud.
Ya, mana mubtadanya dulu? Adanya mah ini Al-Malabisu. Al-malabisu. Oke, Al-Malabisu khobarnya ya, mana? Ustaz. gue salah. Khobarnya gosalaha mahmudun. Jumlah ya. Ini. Ya, gosala itu fiil. Harus ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya jadi Ini Fa'ilnya masalah. mana? Fa'ilnya Fa'ilnya mahmudun. Mahmudun. Ya. Jadi ini mubtada, Mubtada ini khobar. khobarnya. Ya, Khobarnya khobar jenis Jumlah. jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah Iya. fi'liyah. 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 Ya, fi'liyah karena ada fi'il. Fi'ilnya Gosala nih. fi'il. Gue salah. Ya. Al-malabisu gosalaha mahmudun. Ya, pakaian-pakaian itu Mahmud mencucinya atau Mencucinya. dicuci oleh Mahmud. Mahmud. Nah, baik. Lanjut ya, dalam khobar ada jumlah fi'iliyah, ada fi'il, Fi'ilnya, fi'il ada dan fa'il. fa'il. Ustaz, Ya. Afwan. Nah, silakan. Tadi yang nomor 11 itu sama dengan yang nomor 9 ya ininya strukturnya ya. Zahaba abuhu ya. Gua salah. Benar ya, Muhammadun mubtada, zahaba abuhu ini khobar. Fa'il, Khobarnya fi'il, jumlah benar ya, khobar jumlah fi'liyah. Ahsan, sahih. Nah, cuman di nomor 9 tidak ada A-nya apa objek. namanya? Domir ya. Tidak ada domir. Iya, domir ini yang sebagai objek ya, objek yang kembali ke depan kepada al-malabis. Ya. Kalau di atas ya, ada yang kembali ke depan tapi bukan objek ya, tapi Abuhu. idhofah ya. Abuhu bapaknya si Muhammad. Bapaknya Muhammad. Ini idhofah ya, idhofah. Nanti saatnya kita akan belajar idhofah ya. Nah, lanjut. Walaupun udah sering kita dapat. Ya, sering kita dapat. Masih ini Rakam 12. Ya. Khizanatul mudarrisi mali'atun bikutubit tullabi. Ainal khobar? Mali'atun. Nomor malitu, Ya. maliatun. Mali'atun ya. Maliatun. Kata mali'atun ini sebagai khobarnya. Khobar. Ya, sebagai khobar. Mufrad. Apa arti mali'atun? Khobar. Mali'atun artinya penuh. Penuh. Ya, penuh. Jenis khobarnya Mufrad. mufrad. Ya, khobarnya mufrad. Karena kalau kalimat ini kita buang saja, ya, kalimat tetap dalam struktur tetap dianggap sempurna karena sudah ada khobarnya. Khizanatul mudarrisi mali'atun. Ya, lemarinya guru itu penuh. Ya, di kutubit tullab ini keterangan tambahan supaya kalimat yang sempurna ini lebih sempurna lagi. Di kutubit tullab ya, dengan buku-buku murid-murid ya, buku-buku murid-murid. Nah, baik. Nuasil, lanjut 13 ya. Kalau kecepatan bilang ya. Ya. Kalau kecepatan nanti bilang kalau terlalu cepat. Tahta syajarati kuratun. Ainal khobar? Qoratun. Kuratun. Khobar. Tasyajarati. Oh, Ya, tahta syajarati. Syajarati. Kuratun. Jumlah. Ya. Oh, jorof ya, Benar, jorof ya. Khobarnya adalah tahta syajarah. Ini jenis apa? Jenis khobar jenis Jumlah. shibhu jumlah. Shibhu jumlah yang mana? Zorof. Yang zorf. Ya, zorf itu artinya keterangan, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Ya, zorfu makan, ya, zorfu makan keterangan tempat. Kurah berarti sebagai mubtada. Oke, coba Anda tanya lagi. Ini Anda tanya lagi nih. Di sini kenapa mubtadanya diakhirkan? Nakiro. Ya, karena nakiro dan satu lagi karena khobarnya shibhu jumlah. Ya, karena khobarnya Wajib di jumlah. belakang ya. Ya, khobarnya shibhu jumlah, jadi dia diakhirkan, khobarnya dikedepankan ya. Tahta syajarati kuratun. Di bawah pohon tersebut ada sebuah bola. Ya, ada sebuah bola ya. Kuratun artinya bola. Ya. Kalau kuratul qadam
Bola kaki. bola kaki, ya. Kuratus salah, Bola basket. bola Itu. basket, benar Basket. ya. Kalau kuratul yad, Dua tangan. Bola ya Yaret itu ya ya, apa bola sebenarnya bukan kuratul yad ya, kuratut to'iroh, ya, namanya kuratut Toiro. to'iroh. Ya, biliar ya. kuratut to'iroh artinya apa? Bola Bola pesawat. voli. Bola voli. Bola Ya, voli to'iroh kan bola bisanya maknanya bola terbang ya, tapi maksudnya bola to'iroh itu ya pesawat. Tetapi kuratut to'iroh maksudnya adalah bola voli ya, bola voli. Kalau bola sepak Kalau badminton? nanti jam 7, Tan. Kenapa? Kalau bola sepak nanti jam 7, tak versi. Bola sepak. Kalau badminton ya, kurotu risha ya, kurotu risha itu artinya bulu ya, bulunya yang ada yang dipakai di badminton itu namanya risha tuh ya, maka kurotu risha. Baik, lanjut ya, 14. At-tabibu ya'malu hatta sa'atir rabi'ati masa'an. Ainal khabar? Ya, malu. Ya, Malu. Ya, ya'malu. Oke, pertanyaan. Kata ya'malu ini satu kata. Baik. Nah, khabarnya jenis apa? Fi'liyah. Jumlah. ya. Jumlah. Khabarnya jenis jumlah. Jumlah Benar. fi'liyah. Jumlah ya. Khabarnya jenis jumlah. Walaupun satu kata, ingat ya. Fi'il itu walaupun satu kata di dalamnya sudah ada fi'il dan Fa'il. fa'il. Sekarang pertanyaan, mana fa'il dari kata ya'malu? Ya, malu. Huwa. Lu. Kamu. Ya'malu. Ya, malu itu dia. Ya'malu Huwa. ya domir huwa. Domir huwa yang ada di dalam fi'il. Berarti domir kita sebut dengan fa'ilnya apa ini? Domir apa namanya? Baris. Domir mustatir. Ya, domir mustatir. Naam. Ya, domirnya domir mustatir. Sekarang kalau anda tanya lagi, coba kita merujuk lagi nih. Ini mustatir wujuban atau jaizan? Jaizan. Jaizan. Ya, masya Allah, mumtaz. Namanya mustatir jaizan. Apa itu mustatir jaizan? Mustatir jaizan itu masih boleh kita datangkan fa'il. Ya, coba kita datangkan fa'ilnya. Misal, ya. Jadi tabib di depan ini tidak jadi fa'il nanti. Ya, tidak jadi pelaku dalam kalimat ini. Ya. Jadi kita bisa datangkan setelah kata ya'mal, kita bisa datangkan fa'il. Contoh misalnya ibnuhu. Harus ada domir yang kembali ke depan karena kita sudah menyebut ada isim di depan. Ya. Jadi kita kasih tambah kata ibnuhu ini untuk membuktikan bahwa fa'ilnya itu domir mustatir, namanya mustatir jaizan. Masih boleh kita datangkan fa'il isim zohir. Ya, fa'il dari isim yang terlihat. Nah, apa maknanya? At-tabibu ya'malu ibnuhu hatta sa'atir rabi'ati masa'an. Si dokter itu anaknya bekerja, si anaknya. Ya, dokter itu anaknya bekerja sampai jam 4 sore. Ya. Jadi yang bekerja siapa? Anak si dokter. Ya, bukan si dokter. Ya, jadi di sini masih bisa mendatangkan fa'il. Jadi kalau fa'il tidak ada, maka fa'il yang dimaksud adalah mustatir dan kita kembalikan ke depan. Ya, kalau tidak ada fa'il setelahnya, berarti fa'il yang tersembunyi kita ambil ya untuk kita kembalikan ke depan. Jadi huwa kembali kepada tabib. Ya. At-tabibu ya'malu hatta sa'atir rabi'ati masa'an. Ya, dokter itu dia bekerja sampai jam 4 sore. Ya. Jadi kata ya'mal di sini sebagai khobarnya jenis jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan? Mafi soal. Ya, mafihi soalun. Nah. Baik, mustatir jaizan itu, ya, mustatir jaizan itu terjadi di domir huwa dan hiya. Ya. Domir huwa dan
Ya. Dhamir Iya. huwa dan hiya itu di fi'il madi dan juga di fi'il Blore. mudhari. Ya, ingat itu aja. Ya, ingat itu aja. Namanya mustatir jaizan. Kalau mustatir wujuban itu lebih banyak lagi, ya. Ada anta, ada ana, kemudian ada nahnu. Ya, ini mustatir wujuban, ya, di fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Oke. Lanjut. Kita lanjut rakam 15. 15. Hadihi fakihatun. Fakihat. Ainal khobar? Fakihatun. Ayo, fakihatun adalah khobarnya. Khobar. Khobarnya jenis Jumlah. Jumlah. Fakih. Mufrad. fakihat. Fakihah juga bukan jumlah apa sih? Mufrad. Mufrad ya, mufrad. Ya, khobarnya fakihatun, fakihah jenis mufrad. Mufrad. Kok nggak sama dengan ini Ustaz? Ya'mal tetap disebut jumlah. Kenapa Ya'mal tadi disebut jumlah? Nah, dia Karena dimulai dari fi'il. Fi'il. Ya, ingat ini apa namanya? Kulunya ya. Fi'il itu walaupun cuma satu kata tetap dianggap kalimat. Kenapa? Karena sudah mengandung fi'il dan fa'il di dalamnya. Jadi kalau kita sudah jawab misalnya yadhab, ini sudah kalimat. Apa arti yadhab? Dia Pergi. dia sedang pergi. Ada kata dianya sebagai subjek, ada perginya sebagai predikat. Sudah satu kata tuh. Ya, sudah satu kata. Nah, makanya kenapa kalau fi'il walaupun cuma satu kata tetap kita sebut khobarnya jumlah, ya. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, lanjut al-akhir. Rakam 16. Zalika rajulun alimun. Ainal khobar? Rajulun saja. Rajulun saja. Rajulun dalika rajulun atau ada itu ya? Jalika itu mubtada. Dalika rajulun ya. Zalika, ya, zalika kalau ada isim di awal, ya, ini ingat, ya, dia pasti mubtada. Nah, zalika. Kemudian rajulun berarti jadi khobar. Ya, rajulun nanti jadi khobar. Alimun ini apa? Nanti kita akan pelajari. Sifat. Namanya na'at. Namanya apa? Na'at, ya, sebagai sifat. Sifat dari kata rajulun, ya. Rajulun mufrad. Zalika. Jalika. Rajulun berarti khobarnya khobar apa? Mufrad. Mufrad, benar ya. Khobar mufrad. Ahsan. Dzalika rajulun alimun, itu adalah seorang laki-laki yang alim. Ya, oke. Baik, sampai di situ man lahu su'alun, pertanyaan silakan. Nah, silakan pertanyaan. Mafi soal. Mafi soal. Ya, mafihi soalun. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kita simpulkan lagi, ya. Kita ini sekarang sedang belajar di keadaan rofa dari isim. Ya, nanti kita akan ambil keadaan rofa, keadaan nasab, keadaan jar. Kita sekarang lagi di rofa, dan rofa ini sudah empat poin yang sudah kita ambil. Apa saja itu? Ada fa'il, kemudian ada naibul fa'il, kemudian ada mubtada, kemudian keempat ada khobar. ya. Jadi tinggal tiap-tiap poin ini punya pembahasannya masing-masing. Fa'il harus ada fi'il. Naibul fa'il juga harus ada fi'il. Tapi fi'ilnya fi'il apa? Kalau naibul fa'il majhul. Ya, majhul artinya bentuk pasif. Ya, bentuk pasif. Nah, hal-hal itu coba diingat-ingat lagi. Kalau masih remang-remang, nanti dibaca-baca lagi. Ya, remang-remang. Dibaca lagi. Kan remang-remang lagi saat itu. Remang-remang lagi. Nah, kalau mau coba apa challenge-nya, mau coba tantangannya, silakan dikerjakan lagi latihan atau murojaah 1 dan murojaah 2. Ya, silakan dikerjakan. Itu supaya tidak hilang yang sudah itu untuk merangkum, ya, merangkum apa yang sudah kita ambil daripada nonton video yang sekitar 20 ya, 20 video. Ya. Itu kalau dijumlahin dengan 1 jam berarti sudah 20 jam. Ya.
Kelamaan ya, mending jawab pertanyaan yang merangkum pemahaman-pemahaman dalam video-video tersebut. Video, Nah, iya. oke. Sampai di situ man lahu soal, mafi soal ya. Mafi soal. Al-an nantakil ila as-safhati ba'daha. Sekarang di sini kita punya ya. Di sini sekarang kita punya ayat. Ya, ini ayat yang mau kita mau i'rab ya, yang kita I'rab. mau bedah, kita mau tentukan mubtada khobarnya mana. Mubtada Baik. sama khabar. Ana bacakan dulu khobarnya, ana bacakan dulu ayatnya. Lailatul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita mulai dari yang kanan ya. Ini ayatnya kita mulainya dari kanan. Oke, sebentar. Ini hilang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, langsung kita baca semua dulu. Setelah itu langsung kita ambil maknanya, kemudian kita tentukan mubtada khobar. Mubtada khabar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Berikutnya Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Oke. Di ayat pertama ini, yang ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sekarang pertanyaan, ayat ini jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Ya. Kalau kita mau tentukan itu, kita harus tahu dulu maknanya. Lailatu ini artinya malam. Malam itu bisa masuk isim atau fi'il? Isim. Isim. Ya, dia masuk kategorinya isim. Ya. Isim. Lailatul Qadri ya, malam kemuliaan, khairun min alfi syahrin. Ya, malam kemuliaan tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Sekarang pertanyaan, mana mubtada, mana khobar sekaligus jenis? Lailatul Qadri Lailatul Qadri. Oke, pelan-pelan. Ya, sekarang kita tentukan dulu mubtadanya. Mana mubtadanya? Kata Lailatu ini mubtada. Jenisnya yang mana? Jenisnya mubtadanya apa? Sibul. Mubtada Sibul. Mubtada, kalau mubtada penentuannya bukan syibhu, bukan enggak, Arfu. mubtada itu mu'rab, Arfu mabni atau masdar muawwal? Mu'rab. Mu'rab. Ya, mubtadanya satu ini kata isim ya mu'rab. murab satu kata. Ya, isim yang bisa berubah-ubah. Kata Lailatu ini kalau masuk amil penyebab nasab dia lailata. Kalau masuk penyebab jar dia lailati. Ya, dia berubah-ubah ya, dan dalam ayat ini atau dalam surat ini kita bisa lihat Lailatu itu dia berubah menjadi lailati ya. Iya. Inna anzalnahu fi Lailati. Lailatu apa lailati? Lailati. Iya. Ada Lailati. Ya, lailati. Inna anzalnahu fi lailati. Kenapa lailati? Ada fi. Karena ada fi di depan. Di depannya. Giliran dia di depan, kata lailatu jadi dhammah karena sebagai mubtada. Nah, ini yang kita sebut dengan apa? Mu'rab. Dia berubah. Oke. Lanjut, berikutnya mubtadanya sudah. Sekarang khobarnya mana khobarnya? Khairun. Kata khairun ini sebagai khobar, ya, lebih baik. Khobarnya khobar yang mana? Jenisnya apa? Khobar mufrad. Ya, jenisnya khobarnya mufrad. Nah, khairun. Ya, malam kemuliaan tersebut. Ya, ini kalau kita mau i'rab cepat ya. Ini mubtada. Dan dia sebagai kata yang digabungkan. Nah, ini kata yang digabungkannya, ya, yang kedua namanya al-qadri. Namanya kita sebut dengan mudhafun ilaih majrur. Kemudian khairun sebagai khobar marfu, min huruf jar, alfi isim majrur. Wa huwa mudhaf. Dengar, kalau wa huwa mudhaf berarti ada kata yang digabungkan lagi.
Ya. Syahrin mudhafun ilaihi Majrur. majrur. Nah, Majrur. itu sebagai gambaran ya, tiap kata dalam kalimat itu punya kedudukannya. Tetapi kita perlu ingat, struktur kalimat itu cuma dua, antara jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau dia ismiyah berarti harus ada mubtada dan khobar. Selain itu berarti tambahan. Kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'il dan fa'il. Selain itu berarti tambahan dalam kalimat. Nah, dua struktur itu aja. Ini kalau kita kuat dua struktur ini, dan cuma dua struktur ini dalam bahasa Arab, maka Masya Allah ya, gampang insya Allah untuk mempelajari bahasa Arab. Amin. Nah, Insya Allah. amin ya. Oke, Allah. kita lanjut. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Oke. Sekarang kita tentukan dulu ya. Oke, ini ayat ya, ini ayat. Sekarang ana bawa antum ke selain ayat. Kalau misal ayat ini ya, kita bawa misalnya ini bukan ayat, ini bukan mau copot-copot kata-kata dalam ayat ya. Misal kata inna ini kita hilangkan dulu. Ya. Maka nanti akan dimulai dengan kata apa? Alladzina. Sekarang pertanyaan, alladzina ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Namanya isim apa? Masih ingat? Mausul. Isim mausul. Ya, isim mausul. Nah, kalau di awal isim berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita kembali ke ayat. Sekarang kita pasang lagi kata inna. Nah, kata inna ini kita akan pelajari nanti sudah dekat-dekat ini nanti kita akan pelajari. Nah, inna ini adalah salah satu awamil ya, salah satu amil yang masuk pada jumlah ismiyah. Jadi inna dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya, inna ini nanti punya saudari-saudari ya. Itu masuk pada jumlah jumlah ismiyah. Ya. Jadi kalau ada inna bisa dipastikan itu setelahnya adalah jumlah ismiyah. Ya, karena dia masuk di jumlah ismiyah. Jadi tidak ada jumlah ketiga. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah sama jumlah harfiyah. Enggak, tidak ada jumlah harfiyah ya. Adanya cuman ismiyah sama fi'liyah. Kemudian nanti berkembang menjadi ada huruf-huruf yang masuk ke jumlah ismiyah, ada huruf-huruf yang masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, itu yang bikin orang kalau tidak belajar jadi bingung, ini jumlah fi'liyah atau ismiyah nih. Ya, karena sudah diawali dengan huruf. Nah, kita harus tahu ada huruf-huruf yang khusus masuk di jumlah ismiyah, ada huruf-huruf yang masuk di jumlah fi'liyah. Nah, inna ini dia khusus masuk di jumlah fi'liyah. Nah, ismiyah. Taukid ya itu. Oke. Sebagai taukid ya, kalau kita mau i'rab, inna harfu nasbin wa taukidin ya, huruf nasab sekaligus penegasan. Nah, oke, berarti kita sudah tentukan tadi ayat ini adalah jumlah ismiyah. Berarti mana mubtadanya? Innalladzina. Ya, ini alladzina. Alladzina adalah mubtadanya. Ini kalau kita hilangkan dulu innanya ya. Kalau kita hilangkan dulu innanya, ini adalah kita sebut dengan mubtada. Ya. Karena kalau innanya sudah masuk, ya kan kita sebut tadi masuk pada jumlah ismiyah. Kalau inna sudah masuk, ya maka mubtada ini berubah nama nanti. Mubtada akan berubah nama. Namanya bukan mubtada lagi, kita akan pelajari nanti ya. Namanya isim inna. Namanya apa isim? Inna. Tapi inna di sini kita copot dulu sebentar ya untuk mempelajari struktur kalimat ayat ini. Nah, oke, ini mubtadanya, ini kalau kita hilangkan dulu kata innanya, ini mubtada ya. Sekarang pertanyaan, khobarnya mana? Kafaru. Alkitab. Oke, ada yang jawab kafaru. Kita terima dulu pendapat kafaru. Ada yang lain? Kholidina bukan. Oke, kholidina. Ada yang kholidina. Ada lagi? Ahli. Nari. Kata nari aja apa finari? Kabarnya. Kabarnya ina.
Oke. Ini inanya kita coba dulu ya untuk mempelajari struktur kalimat dalam ayat. Oke. Kita jawab langsung. Oke, mubtadanya kalau inanya nggak ada ya. Kalau inanya nggak ada, mubtadanya adalah kata alladzina, Alladzi kemudian khobarnya adalah ini. kafaru Finari. binari Ya. Dari jahannama. Finari. Artinya adalah Kopi. sesungguhnya orang-orang yang Oh iya iya. orang-orang ini lanjut, dia berlanjut kalimat jadi satu Iya, kalimat sampai sini Iya, kalimat ya. ya. Kafaru. Menyatu dengan isim mausul. Jadi Alladzina. tidak dipisah. Ya, jadi dia saat menyatu dengan alladzina. Tapi Iya, mubtadanya itu ada alladzina saja. Sedangkan Iya. kalimat setelahnya itu sebagai sambungan ya dalam kata alladzina. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur ya, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan dari kalangan orang musyrik. Kenapa mereka? Nah, seperti kita sebut tadi, khobar itu menjawab pertanyaan kenapa. Kenapa mereka? Finari jahannam ya. Mereka di neraka jahannam. Khalidina fiha. Nah, khalidina di sini nanti sebagai hal namanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Oke. Jadi kita simpulkan mana mubtadanya ini. Finari. Innanya kita copot dulu ya. Kemudian khobarnya adalah finari. Finari jahannama. Sekarang ya finari karena idofahnya jahannam ya, kita satukan saja finari jahannam supaya mana lebih bagus ya. Oke. Sempurna. Sekarang pertanyaan. Ini mubtadanya jenis apa? Mabni. Mabni. Isim mabni ya, isim mausul itu masuk kategori mabni, tidak menerima perubahan Bahan yang akhir. Dan kita bisa lihat alladzina, mubtada itu kan marfu Ustaz, harus dhammah. Kok enggak dhammah? Nah, kita Mabni. bilang apa? Ini mabni ya. Maunya Begini. apa? Begini. Maunya begini ya. Maunya fathah ya. Dia enggak mau dhammah. Ya, dia paten sejak lahir akhirannya fathah. Mau ada huruf jar, mau ada huruf nasab, mau ada penyebab rofa, dia tetap pakai fathah di akhir. Nah, khobarnya finari. Finari ini khobar. Khobarnya jenis apa? Dorob. Finari. Ya, syibuhu Jumlah. jumlah jenis yang Jar dan majrur. jar dan majrur ya, jar dan majrur. Nah, selain itu adalah ini ayatnya kan panjang nih. Selain itu berarti tambahan dalam struktur ya. Jadi setiap tambahan ini pasti punya hubungan dengan inti kalimat. Kalau jumlah ismiyah, inti kalimat itu mubtada dan khobar. Nah, selain mubtada dan khobar, berarti dia tambahan yang punya hubungan dengan mubtada atau punya hubungan dengan khobar. Ya. Yang mana punya hubungan? Kafaru min ahli kitab wa musyrikin, ini punya hubungan dengan kata alladzina. Finari ini khobar. Jahannam punya hubungan dengan kata nari karena digabung. Khalidina ini punya hubungan dengan kata alladzina sebagai hal. Hal itu harus punya sahibul hal. Sahibul hal itu alladzina yang di depan. Fiha di dalamnya ini punya hubungan dengan kata hubungan dengan kata khalidina. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam apa? Dalam itu ngapain mereka? Mereka kekal. Ya, jadi setiap kata itu punya hubungan satu sama lain. Dan ini yang membuat struktur kalimat dalam bahasa Arab itu kokoh. Ya. Tidak ada hanya tambahan sekedar ditambahkan saja ini. Ya, dia kokoh, dia punya hubungan. Ya, anak kalimat punya hubungan dengan inti kalimat yaitu mubtada dan khobar. Nah, ayat berikutnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Tanya dulu Pak Ustaz. Tanya boleh Pak? Silakan. Kabashiruddin. Fadhal. Itu nari jahannama kan Pak, idhofah Pak saya, mudhofun ilaihi Pak. Benar, idhofah. Kalau dijadikan badal boleh kan nari jahannamu? Kan Finari itu sama jahannam kan nama-namanya dari nar gitu Pak. Itu Ada nama macam-macam.
Rada. Jadi neraka namanya neraka jahanam. Jadi Mabni. Ya, kalau jadi badal nggak boleh. Pak. kalau dia badal, ya, kalau dia badal itu tidak boleh idhofah. Ya, ini kalau kita mau dia kata jahanam Jahannamu ini gitu. sebagai, kalau jadi Dari badal jahannamu. juga enggak. Kalaupun jadi badal misalnya, kalaupun jadi badal itu kan ikut sebelumnya. Dia termasuk tawabi. Ya. Kalau dia termasuk tawabi, maka nari di sini majrur, jahanam kalau kita misalkan dia sebagai tawabi ya, sebagai badal, maka jahanam ini juga majrur. Ya, Jahanam. dia majrur. Cuman jahanam ini termasuk termasuk nama kita sebut dengan mamnu minas sarf yang tidak bertanwin. Kalau tidak bertanwin maka tidak menerima kasroh. Ya, namanya apa? Mamnu minas sarf. Tapi dalam ayat ini ya, nari jahanam itu dia idhofah. Ya, kenapa? Iya, kalau munsharif ya. Ghairu munsharif. Ya, mamnu minas sarf atau ismul ladzi la Jadi tetap yansharif dia sebagai mudhafun ilaihi, nggak bisa dianggap badal. sebagai mudhafun. Benar, bukan badal. Kalau dia badal berarti harusnya begini. Fi narin jahannam. Oh ya, nah jadi Ya. marifan Atau ada jadi nakirah. ya, atau boleh jadi harus ma'rifah. Finnari jahannam. Ini baru kita bilang jahannamnya, kata jahannam ini sebagai badal. Tapi kalau seperti ini susunannya, tidak bertanwin, tidak beralif lam, itu berarti idhofah. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, afwan. Baik. Kita lanjut ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mana mubtada'nya? Ulaika. Ulaika, oke. Mana khobarnya? Syarrun. Maria. Syarrun. Ya, kata syarrun ini sebagai khobarnya ya. Kata syarrun ini sebagai khobar. Oke, sebentar. Mudhaf ilaih. Syarrul bariyah. Al-bariyah. Nah, Mudhaf ilaih. Ini sebagai apa Pak Ustaz? humnya itu sebagai Dhamir. ya, humnya itu kita sebut dengan namanya domiru faslin. Ya, domir faslin sebagai la mahalla lahu minal i'rab. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempat namanya dalam i'rab. Nah, Kalau disebut domir taukid saya nggak ada. Kan itu udah ada ulaika hum. Ya, ulaika hum syarrun. gitu. Betul nggak itu Ustaz? Sebagai taukid, tapi kalau untuk melihat ke i'rab Al-Qur'an, ya domir di sini dia domiru faslin ya. Domiru faslin itu artinya domir pemisah ya, domir pemisah antara mubtada dan khabarnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini salah satu daripada i'rab ya, seperti itu. Atau ulaika ini sebagai mubtada, hum nanti sebagai apa? Badal. Sebagai badal dari kata ulaika, kemudian syarru ini sebagai khobarnya. Nah, di sini kita ambil perlihatkan kepada antum ya semua, ini ada walaupun berbeda cara mengi'rabnya ya, tapi maknanya tetap sama ya. Mereka itu ya, itulah, mereka adalah ya. Mereka itu adalah gitu ya. Hum di sini sebagai apa? Bisa diartikan tadi sebagai kata Kabasyirudin sebagai penegasan dalam makna, tapi dalam i'rab itu antara dua. Pertama, domiru faslin ya, artinya domir pemisah. Kemudian yang berikutnya bisa sebagai apa? Sebagai badal ya, sebagai badal dalam kalimat. Nah, badal kita belum pelajari. Kalau dicontohkan kayak gini, Bos. Ashab anta al-ana gitu. Kan antanya taukid, Bos. Ya. Benar, sebagai apa? Idhab antal an. Nah, bisa sebagai penegasan, naam, ya. Ini punya beberapa versi sebenarnya, ya, di antaranya tadi badal, dan badal itu kita bilang dia juga punya makna penegasan, ya. Pengulangan dalam bahasa Arab itu disebut dengan apa? Sebagai punya makna penegasan, ya, sebagai taukid. Ya. Taukid itu kan ada dua, ya. Ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Ya. Taukid maknawi itu adalah kata yang datang punya makna yang sama.
Ya, ulaika itu kata tunjuk, hum itu domir. Tapi sama. Ulaika yang ditunjuk mereka, hum itu adalah juga mereka, bisa kita bilang itu sebagai taukid. Ya, tapi dalam i'rab itu disebut dengan badal atau sebagai la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Baik. Seperti kita bilang ya, hada huwal kitab. Hada al-kitab, kita sebut hada huwa al-kitab. Ya, ini dia buku itu. Ini dia bukunya, ya. Hada adalah mubtada, al-kitab adalah khobarnya, huwa sebagai domiru faslin, ya, sebagai domir pemisah. Ya, sebagai domir pemisah antara mubtada dan khobar. Nah, ulaika hum ya syarrul bariyah. Nah, kalau kita melihat pada i'rab Al-Qur'an, ya, hum ini disebut dengan domir faslun mabniun ala sukun, ya, la mahalla lahu minal i'rab. Ya, tentu ini banyak sesuatu yang belum kita pelajari tentunya. Kita fokus pada apa? Kita fokus pada mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Oke. Sebentar. Pak Ustaz, taukid itu apa ya? Ya, taukid itu artinya penegasan. Ya. Ini kita akan pelajari nanti. Ya, penegasan ada dua. Penegasan secara lafaz, penegasan secara ma'nawi. Ya, secara lafaz itu punya tertentu kata-kata tertentu, sedangkan secara ma'nawi itu bisa dengan makna afan. Secara lafaz itu tinggal mengulang lafaz. Ya, orang Arab kalau bilang al-bait, al-bait. Al-baitu, al-baitu. Nah, ini bukan bermana rumah-rumah, rumahnya banyak, tidak. Rumah itu. Ya, penegasan. Orang Arab kalau ngulang kata, itu penegasan. Kenapa? Kalau bentuk jamak itu mereka punya jamak. Al-bait, ya, bahasa untuk jamaknya apa? Al-buyut. Ya. Tidak seperti orang Indonesia. Pengulangan kata ini menunjukkan banyak. Rumahnya banyak. Sekolah-sekolah, sekolahnya banyak. Tapi kalau orang Arab mengulang kata yang maknanya satu, artinya penegasan. Ya. Al-baitu al-bait. Rumah itu. Ya, gitu ya, rumah itu. Dia menegaskan. Baik. Sekarang kita kembali ke ayat tadi. Nah, mana mubtadanya? Ulaika. Khobarnya di sini kita ambil yang ini syarrun, ya, kata syarru di sini sebagai khobar. Sekarang pertanyaan. Mubtadanya jenisnya yang mana? Ulaika. Isim isyarah. Isim isyarah berarti masuk yang Ulaika. mu'rab atau masdar muawwal? Mabni. Mabni. Ya, ini pertanyaan jebakan ya. Nah, ulaika itu adalah dia termasuk isim mabni. Kemarin kita sudah ambil ya, tapi sekedar lewat pengenalan isim isyarah. Isim isyarah ulaika ini termasuk bermakna itu atau ini? Ulaika inilah, itulah. Itu. Ayo, bermakna jauh atau bermakna dekat? Dekat. Ayo. Jauh. Bermakna jauh. Jauh karena ya. Kata dekat untuk kalau ulaika itu, kalau ininya apa? Haulai. Haulai. Dua-dua punya makna apa? Punya makna untuk menunjuk yang banyak. Oh iya. Kalau nunjuknya satu itu hadza atau hadihi. Tapi kalau nunjuk yang dekat itu yang dekat banyak haulai. Kalau nunjuk yang jauh banyak ulaika. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah. Ya, mereka dibalik terjemahnya, mereka itulah syarrul bariyah, ya, seburuk-buruknya makhluk. Ya, seburuk-buruknya makhluk, syarrul bariyah, ya. Bukan ana yang bilang, siapa yang bilang? Allah. Ya, Allah yang bilang sesungguhnya orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab dan kalangan musyrik, ya, mereka di dalam neraka, kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Lakin intahal waqt, ya. Waktunya sudah selesai. Naam. Soal akhir. Soalul akhir, ya. Cepat ya.
Iya, Ada yang bisa padahal mundurin waktu di sini? enggak. Ini belum mudeng nih. Ya, belum mudeng apanya? Mubtada khobar. Ya, mubtada di awal kalimat, Kalimat khobarnya penjelas. Penjelasan. Ini mubtada kalau tidak ada inna ya. Kalau tidak ada inna ini mubtada, ini khobarnya. kabarnya ya. Ini mubtada, ini khobar. Kabar Untuk ya. kata-kata yang lain, ya, kata-kata yang lain ini belum kita ambil. Ya, Ya, belum kita ambil seperti idhofah, itu. huruf jar, ada Ya. isim majrur, ya, ini kita belum Belum ambil. ya. Yang kita lihat ini adalah inti kalimatnya, ya, inti kalimat yang tidak boleh hilang dari kalimatnya, atau dalam hal ini kita sebut dalam ayat karena dia sebagai inti kalimat, ya. Ada mubtada, ada subjek, ada khobar, ya, atau predikatnya. Nah, oke, sampai di situ man lahu soalun akhir. Ya Ustaz, Nah, itu innaladzina, tafadhal. Nah, innaladzina, karena ada inna maka kalau kita menyimpang sedikit, berarti itu isim kana, innaladzina itu. isim apa? Isim kana. Kalau isim kana harus ada kana. Oh, jadi kan Kalau isim innaladzina kana, itu apa innaladzina? ya, kalau inna kita sebut ini harfun nasbin wa taukid. Alladina ini adalah isim inna. Oh, Isim jadi inna. Khobarnya, nah, ya khobarnya gimana? apa? Khobarnya bagaimana? Khobarnya finari. Tetap Khobarnya saja adalah finari. Kata finari kita sebut dengan khobar, nama khobar inna. Oh, khobar ini gitu ya. Khobar inna. Jadi yang seperti yang Anda bilang tadi, inna ini adalah salah satu amil yang masuk pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Tapi kalau sudah masuk inna, mubtada berubah nama. Namanya bukan mubtada lagi, namanya isim inna. Yang tadinya khobar, namanya berubah menjadi khobar inna. Begitupun dengan kana. Ya. Nah, jadi di ayat 5 ini kita kalau innanya ada disebut isim inna gitu. kalau innanya tadi, makanya tadi sering Anda bilang, kalau alladzina ini kita copot dulu innanya. Alladzina ini adalah Mubtada. Ya. Tapi kalau sudah masuk inna, namanya bukan mubtada, tapi isim inna. Nah. Iya. Kalau heron ya. Nah, seperti itu terjawab ke Abu Ibrahim. Iya. Oke, nah, ya. Kita akan ambil nanti setelah ini pelajaran 5 dan 6 itu kana dan inna, ya. Isim kana, ya. Isim kana dan khobar inna itu marfu, ya. Isim kana dan khobar inna itu marfu. Kita akan ambil insyaallah. Baik. Sampai di situ, ya. Intahaina. Yang punya pertanyaan, kalau grupnya lagi ditutup langsung japri boleh, ya. Atau kalau lagi dibuka grupnya boleh langsung tanya di grup. Nah, baik. Kita tutup, ya. Soal? Oh, enggak. Ya. Kalau pertanyaan mendesak, ya kita jawab sekarang nggak apa-apa. Oke. Baik. In kana la yujadu soal, ya. Kalau tidak ada pertanyaan ini kita tutup, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah berikan kita kekuatan, ya, semangat untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu berkah, ya, di bulan Ramadan nanti, ya. Semoga Allah berikan kekuatan, ya, kekuatan fisik, kekuatan iman, ya, dua-duanya kita butuh, ya. Kalau kuat iman, fisiknya juga tidak kuat, maka akan susah beribadah. Apalagi sebaliknya, kuat fisik tapi imannya tidak kuat pun akan susah beribadah. Maka dua-duanya kita minta kepada Allah, ya, kuat fisik dan juga kuat rohaninya, kuat imannya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Nakhtatimu bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayyakumullahu jami'an. Jazakallahu Wa khair. jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.